Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang ini kami Pondok Pesantren Al-Baqiyyatus Sholihah kedatangan tamu dari Lembaga Takmir Masjid NU Kabupaten Bekasi. Sama beliau sebagai ketuanya Kiai Syarifuddin dan pengurus ATM ada Kiai Syuhairi dan pengurus Cecep. Tentunya terkait mengenai permasjidan yang ada di Kabupaten Bekasi dan melihat sejarah Pondok Pesantren Al-Baqiyyatus Sholihah ini salah satu pondok pesantren tua dan merupakan sentral ilmu falak dulunya di wilayah Pasundan dan khususnya Bekasi dan Bogor. Oleh karena itu silahkan kepada perwakilan dari LTM untuk menyampaikan apa yang ingin dicurahkan. Kita pahami beliau Kiai Haji Jamaluddin Nawawi ini adalah Wakil Rois Suriah PCNU Kabupaten Bekasi dan beliau putra langsung yang sekarang memimpin Pondok Pesantren Al-Baqiyyatus Sholihah yang didirikan oleh Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Kepada beliau monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ya, walaupun panas dan terik ya, tapi sekarang lagi mendung, alhamdulillah masih bisa silaturahmi dan diterima dengan secara hormat ya dengan Pak Kiai Haji Jamal ya sebagai Wakil Rois Suriah PCNU Kabupaten Bekasi merangkap ya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Baqiyyatus Sholihah, yang mana ya Baqiyyatus Sholihah ini, pondok pesantren ini adalah saya tahu dan sepengetahuan saya sendiri ya, mungkin saya adalah dari LTM NU, ini adalah sentral dari falakiyah di Kabupaten Bekasi. Bahkan kalau nggak salah waktu saya dulu juga mondok di Banten ya, kalau untuk falakiyah udah ke Mama Cibarusah karena gitu. Nah, menyikapi hal ini saya ya, nama Ahmad Syuhairi ya, mewakili dari LTM NU Kabupaten Bekasi, yang mana ingin menanyakan ya langsung kepada putra dari Kiai Haji Ma'mun Nawawi sebagai sentral falakiyah, gimana Pak Kiai seandainya ya, bukan seandainya ini di Kabupaten Bekasi ada masjid yang sudah dibangun. Kemudian ketika dicek arah kiblatnya, ini ada yang melencengnya di atas 5 derajat. Bahkan ada yang 25 derajat. Bukan katanya ini. Udah dicek ada yang sampai 25 derajat. Nah, ini menyikapi hal seperti ini, ya, pandangan mungkin dari Pak Kiai yang lebih paham tentang falakiyah, mohon arahannya kepada kami, khusus ini kepada kami yang mewakili dari Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi. Itu saja mungkin pertanyaan Al-Fakir. Mohon maaf. Monggo silakan Pak Kiai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah wa ba'du. Pertama-tama kami menghaturkan selamat datang ahlan wa sahlan dari Lembaga Takmir Masjid Kabupaten Bekasi. Dan saya di sini sedang asik-asik nih ngobrol sama teman-teman santri, lalu ada tamu dari LTM kita. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim ini membawa hikmah untuk kita semuanya, dan juga didampingi oleh Gus Paid juga di sini. Dan kami haturkan juga nih terima kasih dan apresiasinya dari LTM khususnya atas
penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Pondok Pesantren Al-Baqiyah Sholihat sebagai pesantren tua yang publik tahu bahwa sebagai sentral ilmu falak di sini dan menjadi rujukan, dan alhamdulillah juga hingga sekarang. Selanjutnya ya mengenai masalah apa yang tadi ditanyakan oleh pihak lembaga takmir masjid, dan kita sepakat bahwa ketika bicara masjid ya, maka di dalamnya sangat kompleks ya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masjid itu sendiri. Tentu saja yang itu merupakan tempat formal dari kita melaksanakan sholat berjamaah khususnya. Nah, sehingga kita maklumi bersama ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat yang 5 waktu ini tentu ada ketetapan waktunya. Termasuk juga kalau kita merujuk kepada firman Allah juga di ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ini kan berkaitan kepada arah kiblat. Dan itu kalimatnya pun dengan menggunakan fi'il amar, fawalli ini. Berarti menunjukkan bahwa menghadap kiblat ini disepakati khususnya oleh mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu an sebagai bagian dari syarat sahnya sholat. Nah, dari itulah kita butuh referensi yang akurat. Kita butuh kesepakatan bersama. Karena kita maklumi bersama pada masa Nabi Yuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pada saat itu kan Rasulullah ketika akan menunaikan sholat, dan tentu dikaitkan dengan ketentuan waktu. Dulu nggak ada jam ini, apalagi jam digital, masih zaman jadul seperti itu. Sehingga cukup dengan menancapkan tongkat, lalu di situ nanti ada zilun atau bayangan dan seterusnya. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan itu sebagai referensi. Nah, tapi kemudian kita sekarang tahu bersama kita berada di era digital. Ya, di suatu masa yang memang betul-betul sangat berbeda jauh dengan masa yang lalu. Nah, maka LTM hadir di sini tentu minta ya satu kesepakatan bersama, karena ini Bekasi yang ruang lingkupnya cukup luas, yang di dalamnya lebih kurang sekitar 1.800 masjid jami, belum musola kan? Ya. Nah, yang belum tersensus kira-kira seperti itu. Nah, dan di lapangan ternyata ada satu perbedaan-perbedaan berapa darajah ketika itu dijadikan sebagai patokan untuk menjadikan simtul kiblat atau arah kiblat kita ini. Nah, disinilah maka silaturahim kali ini mudah-mudahan akan membuka pandangan kita yang lebih luas, khususnya untuk di Kabupaten Bekasi ini. Pertama, memang dibutuhkan satu perlindungan ya, kekayaan intelektual. Karena bicara tentang simtul kiblat, termasuk juga penanggalan waktu, ada tafawutul auqat, ada tulul balad, udur badan, sebagainya. Itu kan dikaji di dalam ilmu hisab atau ilmu falak. Nah, maka LTM dengan kehadiran ke tempat kami ini, ya karena memang banyak sekali ditemukan di lapangan, apa yang diketemukan dari keilmuannya yang bisa disepakati bersama oleh LTM, nyaris kadang terjadi perbedaan. Nah, berharaplah mudah-mudahan pertemuan ini, siapa nanti dari lembaga yang berwenang lah barangkali ya, apakah itu nanti Kementerian Agama atau nanti pihak yang lain, untuk kita menangani bersama. Dan tampaknya memang kita harus ada satu musyawarah ya, agar khususnya Kabupaten Bekasi ini nanti ketika di lapangan dalam pengukuran ya arah kiblat dan seterusnya itu sudah
diketahui bersama. Nah, maka karena sedemikian kompleksnya persoalan ini, persoalan keumatan, dan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kesempurnaan ibadah kita, terutama sholat. Bahkan kita juga mendekat akan memasuki 1 Syawal, ya kan? Maka tentu saja kita butuh rumusan ilmu yang tentu saja supaya diketahui oleh masyarakat umum. Nah, sedemikian pentingnya ilmu falak atau ilmu hisab ini, mudah-mudahan kehadiran LTM di kesempatan ini juga akan membuka pandangan dan direspon oleh publik, direspon juga oleh pihak-pihak yang berwenang untuk apa itu namanya ya, ilmu hisab khususnya dan juga kekayaan intelektual lainnya ini dapat direspon dengan baik, sehingga masyarakat di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, terutama sholat yang 5 waktu itu, betul-betul dibarengi dengan rasa tentram dan damai. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin ada pandangan dari Gus Paid juga, silahkan barangkali. Terkait apa namanya langkah mungkin arahan dari Wakil Rois ya, bagaimana langkah LTM selanjutnya, apakah harus dengan Lajnah Falakiyah untuk berkolaborasi mengadakan satu event pertemuan ya para ulama ya, para kiai, para astadzid yang di bidang ilmu falak ya, terkait hal ini ya. Juga ataukah mengumpulkan perwakilan DKM yang ada di 23 kecamatan dari lokasinya yang mana, terkait menyikapi tadi adanya kasus perbedaan arah kiblat itu. Ya, bahkan kalau sudah lebih dari 25 derajat itu kan ngabisin bangunan. Nah ini sedangkan kan mustaqbil al-qiblah ini udah bagian dari ya syarat itu. Sahnya sholat. Kalau tidak mengarah ya bagaimana ini kan, kita sayang kepada saudara-saudara kita yang ibadah tapi tidak dibarengi dengan keilmuan kan? Seperti itu. Nah, karena itu ya mohon arahannya dari Wakil Rois terkait harapan dari LTM ini. Baik, tentunya juga atas nama mewakili dari ya Nahdlatul Ulama, tentunya nanti kami insya Allah akan menindaklanjuti persoalan ini dengan pengurus PCNU Kabupaten Bekasi untuk bagaimana kita solusi ke depan dalam rangka mengangkat ya kepada publik demi untuk kenyamanan dan kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Atau dari LTM ada planning, ada rencana ya menyikapi problem masyarakat terkait arah kiblat, silakan atau apa ya, oke. Enggak. Ya ketika memang tadi nanti sudah disepakati ya, sepakati berapa maksimal rukhsah gitu ya. Ini kan maksimal rukhsah. Dari 25 derajat itu kira-kira rukhsahnya berapa derajat gitu kan, yang tanyakan rukhsah. Nah, kalau nanti untuk di Kabupaten Bekasi sudah ada rukhsah, misalnya dari 25 derajat kan itu sudah standar ya, untuk Bekasi dan Jawa secara umum udah masuk ya. Nanti kalau misalnya ada kasus masjid di atas 25 derajat, seandainya lebihnya 3 derajat, jadi 28 derajat. Atau kurang daripada 25, berarti hanya 22 derajat. Ya. Nah, ini menurut pandangan Pak Kiai, sementara ini sebelum mungkin nanti dirapatkan atau dimusyawarahkan, itu Bekasi itu akan menetapkan rukhsahnya berapa. Nah, insya Allah LTM NU pun akan bergerak, dan sekarang juga LTM NU insya Allah akan mempunyai sebuah data, ya minimal 5 masjid, 1 kecamatan akan dikasih data berapa yang di atas 5 derajat. Melencengnya dari 25 berarti 30 kan, ya. Atau 20 derajat hanya sampainya kan, karena di bawah 25. Ya. Nah itu mungkin nanti kami akan mengklasifikasi langkah LTM itu, sementara akan mengklasifikasi berapa yang di atas 5 derajat, nah nanti berapa yang di bawah 5 derajat,
dan berapa yang pas di 25 derajatnya. Itu mungkin akan diklarifikasi. Nah, ini nanti mohon arahan Pak Kiai itu, langkah kami itu juga seperti apa. Dan tapi tetap kami akan menyiapkan sampel dulu ke depan dari 5 masjid, 1 kecamatan, berarti nanti kali 23, 115 masjid. Itu minimal jadi target kami. Nah, maka nanti inilah yang mungkin akan jadi Pak Kiai arahan lebih baiknya itu gimana langkah kami untuk selanjutnya. Baik, Itu saja. terima kasih ya. Ini satu inisiatif yang sangat cemerlang dari Lembaga Takmir Masjid sebagai wujud kepedulian ya, sebagai manifestasi kepedulian kita sebagai para tokoh mensikapi keadaan ini. Dan tentu saja memang sekali lagi bahwa dari standarisasi ya, penetapan waktu dan semuanya itu kan itu namanya bidzon ya. Dalam arti ya tentu bidzonnya itu dengan bil ilmi ya, dengan ketentuan ilmu. Maka kemudian kalau kita misalnya di lapangan ya kita menghitung takdil segala macam, itu juga ada ziyadah tamkin dan seterusnya. Nah, hal inilah yang kemudian perlu kita angkat supaya lahirnya kesepakatan bersama. Supaya nanti di lapangan tidak diketemukan lagi silang sengketa. Ini begini, ini begini. Nah, saya yakin dengan musyawarah inilah ya, yakin hal itu dapat teratasi dengan baik. Ya, terima kasih nih, terima kasih. Jadi untuk bab toleransi itu ya tentunya tidak bisa mengambil satu pendapat saja. Makanya beliau Pak Kiai tidak menjawab mengenai masalah toleransi tersebut. Nah, sekarang paling langkah awal adalah ya dari LTM ini kita membuat sampel dulu semua, jadi istilahnya lihat ke bawah berapa masjid data-data yang tersebut itu ada, maka dari situlah pentingnya ada tindak lanjut. Dari tindak lanjutlah mungkin kita fokuskan kepada saudara-saudara kita yang Jamiah Nahdlatul Ulama untuk kita mengadakan satu pertemuan ya, kita undang DKM-DKM yang tergabung di dalam Jamiah ya mengenai pentingnya arah kiblat. Di sinilah nanti mungkin akan ada program pertemuan antara LF bersama LTM, bisa di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah ataupun di tempat lain yang ditentukan seperti itu mungkin. Jadi langkah selanjutnya agar ada informasi kepada masyarakat gitu kan, karena tetap kalau bicara zone semuanya bab zone, tapi kan zonnya bukan zone asal-asalah kira-kira, enggak begitu. Artinya kita menghadirkan secara ilmiah gitu. Mungkin gambarannya itu ya. Ya, intinya kan al-hukmu yaduru ma'ilatih wujudan au adaman. Artinya kalaulah kita mengkonsep masa lalu, kita kan sudah mendapat satu rujukan kutub-kutub ya. Dalam hal ini seperti ada Sulamun Nairen, ada Takribul Maqsad, juga ada Durusul Falakiyah dan lain-lainnya itu sebagai referensi kita. Tapi kemudian kita sekarang berada di era digital. Nah, ketika kita bicara era digital, apakah ini sama dengan masa-masa terdahulu? Yang pasti sama ya, insya Allah bisa terjadi. Kalaupun itu berbeda, ya mungkin saja. Tetapi karena memang hal ini ada di ranah ikhtilaf, ranah untuk timbulnya ijtihad, maka di sini hadirnya kesepakatan itu sangat dibutuhkan keberadaannya. Mudah-mudahan ya pertemuan singkat ini akan bermanfaat dan mudah-mudahan untuk kita tindak lanjuti bersama. Saya nambahin dikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mau nanyakan, dengan kondisi selama ini kan kita dengan Kiai Haji Ma'mun Nawawi ini dulu sudah kuat ilmu falakiyahnya. Nah, itu gimana Kiai untuk sekarang di Kabupaten Bekasi ini? Karena kalau saya lihat tuh mau bulan puasa awal, mau lebaran awal, itu falakiyah tidak ditongolin. Nah,
bagaimana biar kita itu bisa diakui sebagai intelektual dari kaum intelektual dari Kabupaten Bekasi ini, dari PCNU menongolkan bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi ini mengakui dan memberikan mandat ada lokasi tempat hisap ya atau ru'yat, di mana lokasinya, sehingga kita bisa diakui bahwa lembaga Al-Falaki yang dari Tibarusa ini benar-benar ada legalitasnya. Ya, baik, terima kasih ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini ya ilmu falak ini tetap berlaku dan juga dibuktikan dengan masih di produknya juga almanak ya, yang semua desainnya pun juga menggunakan ala jadul ya. Dalam hal ini kita untuk mempertahankan harisma dan identitas. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun Kakanda ya Kiai Insyaf Sya'roni bin Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi pun beliau ya sampai kini alhamdulillah terus melangsungkan apa yang sudah dilakukan oleh Ayahanda Al-Maghfurlah. Nah, terima kasih Bapak dari LTM yang telah mengungkapkan ungkapan tadi ya, dan ini berharap ini merupakan bagian dari kekayaan khazanah ilmu pengetahuan yang khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Ya. Cukup ya? Cukup. Kalau cukup, kita minta doa dari beliau untuk langkah LTM agar lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat untuk khalayak umum, khususnya Jamiah Nahdlatul Ulama. Monggo pakai doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Wa mazidna ilman wa fahman ya kasyifal muskilat iksifil hujuba awuju yahdil ma'ani hatta natali'a ala khofayatil masail wa fazna minal khati wa dhalal fa anta muwaffiqu kulli amri wa anta alamul ghuyub. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim sabran qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu alaihi Muhammadi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas pertemuannya. Insyaallah untuk info selanjutnya LTM akan menghadirkan hal-hal yang insyaallah memberikan manfaat khususnya untuk Jamiah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bekasi ya. Terima kasih kepada beliau Wakil Rois PCNU Kabupaten Bekasi Kiai Jamaluddin Nawawi. Terima kasih kepada Ketua Lembaga Takmir Masjid Kiai Syarifuddin dengan Tubagus Cecep dan Kiai Suhairi. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.